Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'. Oke, di video ini kembali Madia akan menganalisa akun dari Mas Didit Yuli ya. Dia ini ahli teologi dalam ajaran Kristen itu sendiri. Saya sebenarnya mau melihat aja dia mau mempertahankan makna kurios ini, bagaimana cara dia mempertahankan makna kurios yang mana sebenarnya itu mengandung dua makna yang sebagian besar menitik beratkan kepada makna Tuhan. Memang ada makna Tuhan, tetapi makna besarnya adalah makna Tuhan dalam hal ini. Tapi saya mau lihat kegigihan dari Mas Didit Yuli ini, bagaimana dia berkelit mau mencoba untuk menghindari makna kurios tersebut dalam pemahaman konteks dan teks dari pembahasan Yohanes 13 ayat 13 tersebut. Oke, kita langsung saja ya mendengar apa yang ingin dia coba maknanya di bahasan tersebut. Go. Ya, ini bahasa aslinya tuh diterjemahkan ke Inggris jadinya Mister, ke Jawa jadinya Pak, Melayu jadinya Enci. Tapi ini kenapa nggak ada yang mengatakan kalau itu Tuhan ya? Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Yuli. Kali ini saya mau membantu Mbak Natalia Iriani, seorang mualaf yang sedang kebingungan untuk mencari arti dari kata kurios, dan dia mencari terjemahannya di Google Translate. Jadi karena Mbak Iriani saya lihat kebingungan, maka izinkan saya untuk membantunya mencari terjemahan yang benar tentang kata kurios. Mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Yang lain lagi kita klik ini akan melakukan pencarian yang versi asli. Kita cari John 13 ayat 13 yang original version. Oke, kita cari di situ. Kita cari ke bahasa aslinya ya. Jadi biar jelas sebenarnya sih artinya itu apa. Jadi kita butuh yang bahasa aslinya. Oke, kita di sini cari. Nah, ini di Bible Hub ini ada tulisan aslinya ya. Oke, kita klik di situ karena ada tulisan-tulisan bahasa asli. Oke, di sini saya hanya garis bawahi dulu ya. Sebenarnya makna kurios di dalam ayat tersebut, apabila kita lihat ke teks original yang sebenarnya, maknanya itu pembiasan dari makna yang sebelumnya dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani, nah kemudian diterjemahkan kembali ke makna terjemahan bahasa-bahasa di seluruh dunia, yaitu termasuk bahasa Indonesia ini. Makna kurios itu di dalam bahasa Yunani itu mengandung dua makna, yaitu maknanya Tuhan dan Tuan. Akan tetapi lebih banyak tuannya. Makna Tuhan itu lebih banyak makna Tuhan. Nah, sedangkan dari makna Ibrani, maka itu lebih menguatkan kembali makna Tuhan itu lebih besar, lebih kuat sekali. Nah, ini saya tunjukkan kepada penyimak video saat ini bahwa Ibrahim atau Abraham juga dipanggil kurios. Ya, kurios Ibrahim itu. Kenapa dipanggil kurios? Karena Anda bisa lihat di Kejadian 18 ayat 12. Silahkan Anda lihat ini dalam bahasa teks originalnya bahasa Ibrani, kemudian bahasa Yunani, dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu sendiri. Sangat menarik. Saya sangat tertarik kepada Mas Didit Yuli ini, bagaimana dia mencoba untuk berkelit nantinya dalam masalah ini, bagaimana dia mencoba untuk mempoles, menghindari makna kurios ini dalam pembahasan. Mari kita simak dulu ya. Oke.
bisa copy nanti di situ ya. Kita klik dulu. Ini muncul ya tulisannya. Yohanes 13 ayat 13 ada bahasa aslinya dan juga yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Sekarang saya mau cari kata yang terjadi perubahan tadi itu di Lordnya ya kalau di Inggris ya. Tapi yang saya mau ambil yang tetap bahasa aslinya. Oke. Bahasa aslinya saya copy dan saya butuh Google Translate biar kita tahu ini sebenarnya artinya apa sih, arti dari bahasa aslinya sendiri. Oke, kita ke Google dulu, Google Translate. Saya butuh yang lebih besar tampilannya ya. Nah, di sini kan kita sudah sangat lihat sekali bagaimana caranya nanti Mas Didit ini menghindari masalah kurios ini gitu. Makna kurios. Makna kurios ini sebenarnya sih Tuhan yang tadi awal kita baca apa ya, namanya ya. asal muasal dari makna kurios ini kita cek nanti di bahasa Ibraninya. Nanti kita cek sebagian, nanti saya tampilkan di sini pembahasan mengenai bukan Tuhan ya. makna kurios tersebut. Oke, kita lanjut dulu ya apa yang disampaikan oleh si mualaf ini. Ke bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun artinya Pak. Nah, Pak ini di mana-mana itu ada Pak ya. Di sini saya punya tetangga namanya Pak Yatno. Gak mungkin lah saya panggil Pak Yatno itu tiba-tiba jadi Tuhan Yatno, Gusti Yatno itu kan gak mungkin ya. Karena artinya beda jauh sekali itu. Coba ke Inggris. Inggris pun jadinya Mister. Ya, ini bahasa aslinya tuh diterjemahkan ke Inggris jadinya Mister, ke Jawa jadinya Pak, Melayu jadinya Enci. Tapi ini kenapa nggak ada yang mengatakan kalau itu Tuhan ya? Kalau kita melihat tadi, Mbak Iriani sebenarnya kebingungan mencari arti dari kata kurios dan dia mengambil dari ayat di dalam Yohanes 13 ayat 13. Ketika di dalam Yohanes ini itu konteksnya ceritanya ketika Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya. Dan di ayat yang ke-13 berbunyi demikian, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Nah, sebenarnya langkah Mbak Iriani pertama-tama tadi untuk mencari arti kata kurios itu sudah ada yang benar, yaitu masuk di dalam Bible Hub. Nah, kalau Mbak Iriani masuk di dalam Bible Hub, jadi gini ya, sebelumnya saya mau memberi pandangan sedikit tentang bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani ini adalah bahasa yang sangat kompleks yang bisa menjelaskan sesuatu itu dengan sangat dalam sekali. Nah, untuk belajar bahasa Yunani biasanya di sekolah teologi ya, itu bisa sampai 3 semester, yaitu Yunani 1, Yunani 2, Yunani 3. Kemudian kalau sudah S2 itu ada Yunani Advance gitu kan, dilanjutkan jenjangnya lebih tinggi lagi. Nah, dalam bahasa Yunani itu kompleks sekali ya. Itu biasanya ada gendernya, ada kasusnya, ada nomor strongnya yang harus dilihat. Dan waktu saya belajar di sekolah teologi ya saya jujur ini adalah sulit bagi saya untuk mempelajari bahasa ini, apalagi kalau Mbak. Nah, coba kita lihat ya. Dia mencoba untuk ngeles dengan berargumen yang ke jalur lain tentang bahasa Yunani. Nah, nanti ujung-ujungnya dia menghindari makna kurios itu dalam teks kurios yang sebenarnya. Nanti kita lihat dari argumen Mas Didik ini, dia mencoba untuk menghindari ini, akhirnya mengalihkan ke jalur lain. Coba kita tengok. Setelah dia berargumen ini, dia akan mencoba menghindari itu. Coba lihat. Tidak pernah sekolah teologi ya, jangan pernah sekali-sekali untuk mengartikan atau menafsirkan bahasa Yunani. Itu sangat susah, Mbak. Jujur saya susah. Nah, kembali kepada... Nah, coba lihat. Dia di sini sudah membuat format atau mengkat bahwa jangan. Artinya arti dari Yohanes 13:13 ini ya jangan diartikan, jangan dicoba untuk dicari kebenarannya, dicari yang sebenarnya, maksudnya dalam maksud Mas Didi susah katanya mempelajari bahasa Yunani.
berarti kita dalam posisi ini akan sangat ragu dong dengan suatu kebenaran kalau tidak bisa dipelajari suatu keadaan tersebut. Nah, di sini kan makna kurios itu makna Tuhan atau Tuhan. Itu sebenarnya sangat mudah untuk menggali itu. Kan cuman kosakata kurios itu tinggal dicek bahasa Yunaninya itu apa, bahasa Ibraninya itu apa. Nah, kemudian kita cari konteks pembenarannya itu dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, udah ketemu makna yang sebenarnya dari konteks kurios itu gitu loh. Dari teks ayat kurios itu sudah ketemu, tidak perlu menjelaskan bagaimana susahnya bahasa Yunani, bagaimana susahnya mempelajari bahasa Yunani dengan ujung-ujungnya tidak usah diketahui makna kurios itu kan itu suatu pelarian masalah namanya kalau saya nilai. Mari kita simak dia mencoba untuk melari dari ini gitu loh. Dari makna kurios ini kita lihat dari apologet dari teologi ini lari gitu loh. Coba kita lihat. Mbak Iriani tadi itu, Mbak Natalia Iriani tadi masuk di dalam Bible Hub. Nah, kalau Mbak masuk di dalam Bible Hub, tinggal cari ya. Ini juga untuk teman-teman semuanya, saudaraku Kristiani. Kalau mau mencari belajar bahasa Yunani atau Ibrani, itu masuk saja di Bible Hub atau biblos.com. Tinggal ketik aja ya di HP, di Google Chrome, bisa. Nah, cari ayat yang mau kitab apa yang mau dicari, kemudian pasal dan ayatnya. Kemudian di situ nanti akan muncul itu di dalam terjemahan berbagai bahasa, termasuk bahasa aslinya. Nah, setelah masuk di situ, harusnya Mbak Iriani tadi itu nggak usah ambil katanya untuk ditranslatekan ke Google Translate. Tentu saja itu nggak akan nyambung, Mbak. Nah, coba lihat ya. Artinya dari teologi ini sudah menyarankan bahwa kosakata dalam kata Yohanes 13:13 yang maknanya tadi kurios itu tidak usah dilihat katanya. Artinya tidak usah dipandang itu katanya itu. Makna kurios itu nggak usah dibahas katanya, dihindari aja itu. Artinya langsung aja melari ke konteks. Bagaimana ini suatu pengajaran yang begini kalau makna katanya aja sudah nggak bisa dipelajari gitu loh. Dari makna kurios itu dari Mas Didik ini katanya nggak usah, lari aja langsung ke konteks yang sebenarnya gitu loh. Maksudnya lari ke bentuk keseluruhan. Kosakatanya ini dia bilang tidak tepat. Artinya nanti bakal tidak nyambung katanya. Cobalah kita ulang dulu omongan dari Mas Didik ini. Kita lihat. Di sekolah teologi ya saya jujur ini adalah sulit bagi saya untuk mempelajari bahasa ini. Apalagi kalau Mbak Iriani tidak pernah sekolah teologi ya, jangan pernah sekali-sekali untuk mengartikan atau menafsirkan bahasa Yunani. Itu sangat susah, Mbak. Jujur saya susah. Nah, kembali kepada di sini saya hanya menambahkannya. Mualaf kami dia tidak mengartikan. Dia justru mencari arti yang sebenarnya kurios itu bersumber dari data-data yang sebenarnya sudah ada di ajaran agama Anda sendiri, Mas Didik. Dan juga bila dikorelasikan dengan ajaran Yahudi, itu juga sudah ada makna kurios ini. Nah, apakah dengan begitu tidak dibolehkan mengetahui arti makna kurios yang sebenarnya dalam hal ini? Nah, ini yang saya bingung, dalam ajaran agama Anda kok nggak bisa diartikan kosakata ini kurios gitu loh. Jadi apa gunanya kurios ini? Begitu ada terjemahan aku dan Tuhan, Anda tetap skeptis, tetap mendukung itu makna Tuhan, ya kan? Nah, itu artinya Anda kalau saya nilai berperan ganda dalam posisi ini. Di posisi lain, apa ada teks yang berkata Tuhan, Anda langsung mendukung itu teks itu. Begitu teks itu diterjemahkan ke dalam bahasa aslinya, kemudian Anda mencoba untuk berkelit dalam hal itu dan mencoba untuk melarikan itu, katanya jangan diterjemahkan ke bahasa, diterjemahkan teks perkata itu. Saya sebenarnya bingung dalam posisi ini, tapi dalam hal ini yaitu urusan Anda lah sebagai ajaran agama Anda. Tapi dalam posisi ini kami hanya ingin mengungkapkan yang kebenaran yang menurut
bahasa aslinya, baik itu dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan terjemahan-terjemahan yang tersebar di bahasa seluruh dunia ini. Kita lanjut dulu ya. Mbak Iriani tadi itu, Mbak Natalia Iriani tadi masuk di dalam Bible Hub. Nah, kalau Mbak masuk di dalam Bible Hub, tinggal cari ya. Ini juga untuk teman-teman semuanya, saudaraku Kristiani. Kalau mau mencari belajar bahasa Yunani atau Ibrani, itu masuk saja di Bible Hub atau biblos.com. Tinggal ketik aja ya di HP, di Google Chrome, bisa. Nah, cari ayat yang mau kitab apa yang mau dicari, kemudian pasal dan ayatnya. Kemudian di situ nanti akan muncul itu di dalam terjemahan berbagai bahasa, termasuk bahasa aslinya. Nah, setelah masuk di situ, harusnya Mbak Iriani tadi itu nggak usah ambil katanya untuk ditranslatekan ke Google Translate. Tentu saja itu nggak akan nyambung, Mbak. Jadi apa yang dilakukan itu salah gitu ya. Artinya akan berbeda dan jauh sekali dari bahasa Ibrani, Yunani yang ada di dalam Alkitab. Tinggal Mbak tadi harusnya di paling atas itu ada INT, itu interlinear. Mbak tinggal klik. Oke. Ini Mas Didik mengatakan bahwa artinya pasti jauh sekali dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nanti kita gali ya, apakah artinya itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Mas Didik ini. Nanti saya tampilkan di sini mengenai pembahasan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang akan kita gali nanti, tentunya langsung dengan ayat-ayat dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama ya. Nanti kita gali itu di situ. Makna dari kurios dalam bahasa Inggris Lord yang diterjemahkan ke dalam bahasanya itu Tuhan, yang sebenarnya makna tersebut mengandung dua makna, yaitu Tuhan dan Tuan. Nanti kita lihat lebih dominan mana dalam posisi ini. Kita lanjut dulu argumen Mas Didik ini. Di situ interlinearnya, nah di situ sudah ada bahasa Inggrisnya, kemudian ada bahasa Yunaninya, ada artinya, ada kasusnya, ada gendernya, dan itu bisa dilihat di situ. Nah, kemudian untuk mengerti bahasa ini artinya apa dan dipakai untuk apa saja, itu ada nomornya. Di situ kan ada Strong's Greek. Nah, ada nomor di situ. Tinggal saja diklik. Nanti akan muncul itu kata itu dari kata dasar apa dan artinya apa. Nah, kata kurios di sini itu artinya adalah Lord, Tuan, Master, juga Tuan. Sir itu sebutan untuk seorang orang bangsawan ya, atau penguasa, atau the Lord atau Tuhan. Jadi dipakai untuk 4 ya. Jadi itu bisa penguasa, tuan atau bangsawan, atau orang yang bisa kita menghormati dia, atau juga untuk Tuhan. Nah, di sini di dalam Strong ini itu jelas kata kurios ini dipakai untuk apa saja. Yang pertama, kata kurios ini dipakai untuk menyebut seseorang yang punya kuasa, punya kekuasaan. Baik itu tuan kepada budaknya, bisa juga, atau penguasa di sini itu, atau lebih tepatnya kepada raja atau orang yang punya kekuasaan tertinggi, yaitu raja. Biasanya kalau di dalam Perjanjian Baru itu penguasa Roma itu juga dipanggil dengan kurios. Jadi raja juga dipanggil dengan kurios. Jadi paham ya di sini ya. Kemudian yang kedua, itu kata kurios itu juga dipakai untuk penghormatan kepada seseorang. Bisa itu orang yang lebih tua atau orang yang tidak kita kenal. Biasanya kalau ada orang jalan nih, kita jalan, kemudian ada orang yang tanya kita, di mana letak jalan ini? Kita bisa menjawab, karena itu orang yang lebih tua, kita menghormatinya dengan ya Tuan, ada yang bisa saya bantu? Nah, itu kita juga menyebutnya dengan kurios. Nah, yang ketiga, kata kurios ini juga dipakai untuk hamba dengan tuannya, budak dengan tuannya. Jadi budak memanggil tuannya itu dengan kurios. Atau seorang pengerja buruh kepada tuan sang pemilik ladang, itu juga manggilnya dengan sebutan kurios. Yang keempat, kata kurios ini dipakai untuk menyebut Tuhan. Jadi jelas ya,
di sini di dalam Strong ini kata kurios ini dipakai di kitab mana saja, ayatnya, pasal dan ayat berapa saja itu sudah dijelaskan dengan baik. Tinggal dilihat di situ. Jadi sampai di sini Mbak Iriani seharusnya paham dengan apa yang saya jelaskan. Jadi konteks Yohanes 13 ayat 13 ketika Yesus berkata kepada muridnya, "Akulah guru dan Tuhan," itu Yesus sedang memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Nah, gini Mbak, lebih gampangnya lagi juga untuk saudara-saudaraku Kristen memahami kata kurios. Jadi di dalam bahasa Jawa, mungkin orang yang melihat ini adalah orang Jawa itu ngerti. Ada kata Gusti. Kata Gusti itu bisa dipakai untuk beberapa tingkatan orang. Yang pertama, Oke. Di sini Madia akan mencoba untuk menggali di sini makna kurios ya. Dari posisi ini berarti kalau saya menilai makna kurios itu ada dua makna yang sebenarnya yang sangat esensial. Artinya bisa diartikan makna Tuhan, bisa juga diartikan makna Tuhan. Jadi ada dua makna di makna kurios ini kalau saya nilai esensinya yang sangat penting sekali di sini. Nah, kemudian mari kita lihat ke kitab Perjanjian Lama, itu makna kurios itu lebih dominannya dipakai ke makna Tuhan atau makna Tuhan. Mari kita simak dari Kejadian 18 ayat 12. Ini Ibrahim atau Nabi Abraham itu juga dipanggil kurios. Kalau Nabi Ibrahim itu dipanggil Tuhan, apakah Ibrahim itu Tuhan? Tentunya tidak, bukan. Nah, Anda silahkan cek ini dalilnya dari Kejadian 18 ayat 12. Nah, kemudian mari kita simak. Nah, ini bahasa asli Ibraninya. Kemudian beralih ke kurios itu, jalur kuriosnya itu bisa Anda cek di sini bahasa aslinya ini. Nah, ini peralihan-peralihannya. Nah, kemudian kita lihat ke Nabi Daud atau David. Beliau juga dipanggil kurios. Di mana dalilnya? Mari kita simak. Nah, 1 Raja-Raja 1 ayat 11. Nah, kalau kita lihat di sini makna kurios ini juga ada di sini. Kalau misalkan makna kurios itu diartikan Tuhan, maka akan terjadi kembali Raja Daud atau David ini jadi Tuhan juga gitu loh. Bagaimana korelasinya ini? Bagaimana ini korelasinya? Korelasinya kalau disamakan makna kurios itu Tuhan. Padahal yang sebenarnya makna yang sebenarnya adalah Tuhan. Makna umum dari bahasa Ibrani ke jalur Yunani itu Tuhan. Silahkan Anda ini perbandingannya. Ini mempertimbangkan sanggahan yang dari Mas Didik tadi. Kuat mana argumennya dalam posisi seperti ini? Oke lah, Anda bisa berpegang ke jalur satu itu tadi, yaitu di 13:13 tersebut, Yohanes 13:13. Nah, sekarang ratusan ayat lain itu menjelaskan itu sebenarnya maknanya Tuhan. Dan ini digali dari bahasa Perjanjian Lama, dari kitab Taurat. Ini pertimbangan loh ya, yang sangat kuat pertimbangannya bahwa makna kurios itu makna Tuhan sebenarnya, yang sebenarnya. Kita cek kembali daripada Hanum. Nah, ini Hanum juga kurios. Anda silahkan Anda cek 2 Samuel ayat 3 ya. Kemudian Anda silahkan cek ke Matius 27 ayat 63, makna kurios. Ini kalau makna kurios itu Tuhan, apa Pilatus juga Tuhan? Bagaimana ini? Jadi intinya di Bible itu lebih ratusan ayat menjelaskan bahwa makna kurios itu Tuhan. Sedangkan Mas Didik sendiri tadi mengartikan di Yohanes 13:13 itu Tuhan. Di mana korelasinya ini gitu loh? Di mana korelasinya yang membuat itu Tuhan gitu loh? Sedangkan di ayat-ayat seluruhnya hampir berapa ratus ayat itu kalau ini Tuhan, berarti Pilatus Tuhan dong. Nah, mari kita simak lagi yang lain. Nah, ini tuh ya.
Nah, ini yang satu jalur, Yohanes 12 ayat 21. Bagaimana ini di Yohanes sendiri loh ya, ini. Saya nggak bacakan ayatnya biar Anda sendiri yang ngecek ini ayatnya, biar tahu ya. Ini saya tampilkan aja. Ini dimana kepada dia memanggil Tuhan. Silakan, ini bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, silakan Anda cek maknanya. Makna kurios, makna. Nah, jadi kalau diartikan dalam bahasa Ibrani, bahasa asal dari kitab ini maknanya Tuhan. Silakan Anda cek ini. Ini pembuktian yang nyata ini. Apa bisa Anda bantah lagi seperti ini? Coba lihat, nah, nih maknanya. Kalau dialihkan ke bahasa Yunani, kurios itu mengandung arti dua, Tuhan dan Tuhan, tetapi lebih dominan Tuhan. Kalau diartikan dalam makna yang asal dalam bahasa Ibrani, itu hanya Tuhan yang diartikan, tidak ada mengandung makna Tuhan. Tapi kalau dilarikan ke Yunani, itu identik dengan Tuhan dan Tuhan, tetapi makna Tuhan itu hampir 90% di dalam kitab tersebut. Kitab Perjanjian Baru dan Lama. Nah, tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya jadi Tuhan. Silahkan Bible tersebut jadi Tuhan. Silahkan Anda menilai ini semua. Saya hanya menjelaskan makna yang sebenarnya di dalam Bible tersebut, agar orang-orang yang mengerti dan memahami mana sih sebenarnya yang kebenaran itu, mana sih yang ditutup-tutupin, mana sih yang meragukan. Anda silahkan lihat sendiri gitu loh. Nah, saya tampilkan semua nih ayat-ayatnya yang menggambarkan bahwa di dalam Bible itu pun sendiri makna kurios itu sebenarnya Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Jadi makna kurios itu mutlak, bukan mutlak berarti Tuhan ya. Tidak semua ayat di dalam Bible tersebut Tuhan. Jadi kalau saya nilai, bagaimana ya saya nilai, serba salah sih sebenarnya. Saya tidak terlalu mendalamin hal-hal yang begini, tapi dalam posisi ini makna Tuhan lebih dominan, hampir 80-90% di dalam kitab tersebut makna Tuhan ya. Coba anda pikirkan dari logika yang terbalik aja gitu loh. Jangan gunakan ayat yang ada kurios untuk membuktikan ke Tuhan, karena itu adalah sebuah gelar. Jadi intinya bagaimana? Intinya makna kurios itu sebenarnya hanya makna gelar, sebuah gelar kehormatan. Bisa untuk Tuhan dan bisa juga untuk manusia. Akan tetapi buktikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud ayat itu adalah Tuhan atau bukan gitu loh. Jadi bagaimana cara menganalisa pendekatannya bahwa yang sebenarnya gimana itu nanti caranya. Sebenarnya bagusnya begini aja. Anda lihat konteks ya. Konteks ayat tersebut berbicara tentang Tuhan atau berbicara tentang Tuhan atau berbicara tentang manusia. Ya kan? Nah, kalau dilihat dari konteks itu, arahnya itu mengandung makna Tuhan yang berbicara, maka makna teks ayat tersebut mungkin lebih tepat dikatakan Tuhan. Tetapi bila konteksnya ayat tersebut tidak ada berkorelasi dengan makna Tuhan, maka ayat tersebut berkonotasi kurios itu menjadi Tuhan. Ini saya kira lebih mendekati analisa kebenaran daripada menghindari hal-hal yang seperti yang disampaikan oleh Mas Didik tadi. Seperti itu, jangan diartikan menghindari makna kurios itu seperti ini, sepertinya itu suatu analisa yang saya nilai blunder kalau seperti itu. Nah, ini kemudian ya. Oke, saya kira makna-makna yang disampaikan oleh Mas Didik sudah sangat jelas. Jadi kalau saya cuma merangkumkan di sini, suatu konsep kebenaran apabila dalam hal itu masih meragukan, ya, suatu konsep kebenaran dalam suatu ayat yang berbicara tentang prinsip ketuhanan tentunya khususnya, apalagi itu suatu pokok ajaran, tetapi masih ada
makna atau kalimat lain yang membuat melonggarkan jalur itu, atau membuat ya kritik pembiasan makna dari kurios itu sangat mempengaruhi suatu bentuk kebenaran suatu pengajaran dalam makna ketuhanan. Kalau saya nilai mending Anda belajar lagi, pelajari makna kurios itu yang sebenarnya dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Itu kalau saya gali kembali, kemudian Anda korelasikan kira-kira makna kurios ini banyak tuannya atau banyak makna Tuhannya. Terus Anda juga cek, lihat konteksnya, ini berbicara kepada manusia atau pembicaraan ini mengarah kepada Tuhan. Lihat teks dari yang sebelumnya ini, ada teks. Nah kan di situ kan menceritakan tentang Nabi Isa atau Yesus itu mengajar. Jadi tentunya ini berkorelasi dengan urusan manusia, tidak ada konteksnya dengan makna Tuhan. Jadi Anda bisa renungkan dan bisa mikir sendiri, sehingga bisa terbuka otak Anda mendalami mana sih sebenarnya yang kebenaran itu gitu loh. Oke, saya kira sampai di sini ya membahas makna Yohanes 13 ayat 13 tersebut yang dikutip oleh Mas Didik dari mualaf kami, yaitu mualaf Iriani tersebut. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.